Peradaban Islam di Swedia memiliki akar yang sangat kuat. Kehadiran agama Samawi di negara Swedia bermula dari abad ke-18. Pada saat itu, negara yang bertetangga dengan Norwegia di bagian barat memiliki bentuk kerjasama dengan dinasti Ottoman. Kerjasama ini menjadikan Raja Swedia pada saat itu, Karl XII, dilindungi oleh dinasti Ottoman. Karena bentuk kerjasama tersebut menjadi faktor utama yang menjadikan negara Swedia dapat memberikan kebebasan beragama pada umat Islam, meskipun umat Islam merupakan kaum minoritas di negara tersebut. Demografi negara Swedia. Pada abad ke-17, Swedia mengembangkan wilayah membentuk Kekaisaran Swedia menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa sampai awal abad ke-18. Kekuasaan Swedia di luar semenanjung Skandinavia pelan-pelan menghilang pada abad ke-18 dan ke-19, diawali dengan aneksasi wilayah Finlandia saat ini oleh Kekaisaran Rusia tahun 1809. Perang terakhir ketika Swedia terlihat langsung adalah ketika Norwegia dipaksa secara militer bergabung menjadi Persatuan Swedia dan Norwegia tahun 1814. Swedia atau Kerajaan Swedia merupakan negara di Skandinavia yang terletak di Eropa Utara dan berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia, yang dimana bersebelahan juga dengan Denmark dengan melalui sebuah jembatan. Nama resminya Kerajaan Swedia, bahasa Swedia tentang suara ini Konungariket Sverige adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa. Negara dengan ibu kota di Stockholm ini memiliki luas wilayah negara kurang lebih 450 km kubik dengan total penduduk perkiraan 31 Maret 2020 kurang lebih 10 juta orang. Sampai saat ini, Swedia merupakan negara monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Dengan raja sebagai kepala negara, kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 anggota unikameral parlemen, sedangkan untuk kekuasaan eksekutif dikuasai oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sejarah masuk Islam ke Swedia. Islam merupakan agama resmi di Swedia saat ini. Jumlah pemeluk agama Islam di Swedia mencapai setengah dari total penduduk Swedia, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Nasrani. Sisanya memeluk agama Hindu, Buddha, dan Ateis. Awal mula Islam masuk ke Swedia tahun 1950-an, dibawa oleh para imigran dari kawasan Asia Tengah yang lari dari rezim komunis serta imigran asal Palestina yang mengalami pengusiran oleh penguasa Israel dari negaranya. Kemudian pada tahun 1970 adalah puncaknya muslim berbondong-bondong berdatangan ke Swedia. Pada saat negara maju ini membuka pintu untuk para imigran, yang dimana para imigran tersebut datang dari Timur Tengah, terutama dari Iran dan Irak. Islam sudah tidak menjadi ajaran yang asing di negara Swedia. Islam sudah mulai masuk ke negara ini pada abad ke-18. Pada saat itu, negara yang bertetangga dengan Norwegia ini di bagian barat memiliki bentuk kerjasama dengan dinasti Ottoman. Kerjasama ini menjadikan Raja Swedia pada saat itu, Karl XII, dilindungi oleh dinasti Ottoman. Karena bentuk kerjasama tersebut menjadi faktor utama yang menjadikan negara Swedia dapat memberikan kebebasan beragama kepada umat Islam. Meskipun umat Islam merupakan kaum minoritas di negara tersebut, kelompok muslim yang pertama kali datang ke Swedia adalah kelompok muslim yang berasal dari Turki. Kelompok ini merupakan komunitas muslim terbesar di Swedia hingga tahun 1980. Perkembangan kelompok muslim ini semakin hari semakin meluas. Mereka menjalin hubungan baik dengan sumber dominan pengaruh politik muslim melalui kelompok lobby yang berpengaruh. Oleh sebab itu mereka mendapatkan perlakuan khusus. Namun pada saat masa dinasti Ottoman berakhir, keadaan menjadi berubah. Swedia yang semula berada di bawah perlindungan dinasti Ottoman akhirnya menjadi sebuah tempat berkumpulnya para imigran yang berasal dari dinasti Ottoman. Sejak peradaban Islam di Swedia. Islam merupakan agama dengan total pemeluk agama yang besar di dunia. Penyebaran dari ajaran agama Islam juga telah menyentuh ke setiap belahan bumi, tidak terkecuali dengan bangsa Viking. Telah ditemukan sebuah pakaian pemakaman bangsa Viking yang didapati pada lafaz Allah dan Ali yang mengacu pada Ali bin Abi Thalib.
Dengan ditemukan pakaian pemakaman ini menjadikan bukti kuat bahwasannya erat hubungannya Islam dengan bangsa Viking. Nah, selain pakaian pemakaman, ditemukan juga cincin kuno yang berusia kurang lebih 1000 tahun dengan lafaz Allah dengan huruf Arab kuno di tengah-tengah mata cincinnya. Cincin ini ditemukan di sebuah makam perempuan Viking yang terdapat di Swedia. Dengan hal ini membuktikan dengan kuat bahwa di era Viking sebagian bangsa Viking pada saat itu memeluk ajaran agama Islam. Nah, selain bukti dari yang tadi atau bukti fisik lain seperti masjid menjadi bukti kuat peradaban Islam di Swedia. Pertama kali umat Muslim di Swedia membangun masjid yakni pada tahun 1976. Pada saat itu di bangsa Eropa dapat membangun masjid merupakan hal yang sangat hebat. Masjid itu diantaranya 1. Masjid Nasir Ahmadiyah di Gothenburg merupakan masjid yang terletak di Gothenburg. Masjid ini adalah masjid pertama yang pernah dibangun di Swedia. Masjid yang dibuka pada tahun 1975 ini dengan cepat menjadi pusat keagamaan, pusat studi, festival, dan banyak acara lain untuk masyarakat. 2. Masjid Malmo Mahmud Musken merupakan masjid yang selesai dibangun pada tahun 2016. Masjid yang melayani komunitas Islam Ahmadiyah di Mahmud ini adalah salah satu masjid yang ambisius yang pernah dibangun di Swedia. 3. Masjid Uppsala Uppsala Museum merupakan masjid yang berukuran kecil namun sangat populer. Masjid ini dinobatkan sebagai salah satu masjid paling utara di dunia meskipun Sains Petersburg dengan cepat meluruskan nomor itu. 4. Masjid Stockholm. Sebelum Stockholm Museum dibangun, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendiskusikan tentang lokasi masjid ini di Stockholm. Dan akhirnya masjid ini dibangun di pembangkit listrik tua stasiun Katarina. 5. Masjid Trollhättens merupakan masjid Syiah di Swedia. 6. Ada Masjid Fidja Museum membutuhkan hampir 1 dekade untuk menyelesaikan pembangunannya. Masjid ini bergaya Turki terletak di selatan Stockholm. Masjid ini bisa menampung komunitas yang berkekuatan 1.500 orang. Terdapat suatu menara dengan tinggi yang mencapai 32,5 meter. Bahkan menara ini dikatakan sebagai yang tertinggi di Eropa. Masjid yang diresmikan pada tahun 2007 ini melayani komunitas Muslim Turki yang berkembang pesat. Organisasi Islam di Swedia. Sejarah Muslim di Swedia kembali ke pertengahan abad ke-20 ketika organisasi Muslim pertama dibentuk di Stockholm pada tahun 1949. Masyarakat Turki Islam di Swedia untuk agama dan budaya Turk Islam Benigern di Slovak untuk agama Kultur yang terdiri dari Muslim yang datang dari Uni Soviet melalui Finlandia. Sejak itu jumlah Muslim terus bertambah dan lebih banyak organisasi telah dibentuk dan masjid telah dibangun. Organisasi Nasional Persatuan Jemaat Islam Riksorientering Föreningen Islamika didirikan pada tahun 1974 dan Organisasi Nasional Asosiasi Muslim Swedia didirikan pada tahun 1952. Keduanya adalah anggota dari Organisasi Payung Dewan Muslim Swedia dan Asosiasi Informasi Islam Informasi Islamis Foundation. Selama 1800-an lebih banyak organisasi didirikan, misalnya Persatuan Kebudayaan Islam Nasional di Swedia mengikuti cita-cita gerakan Sulman Turki yang berupa untuk mengislamkan Turki serta orang Turki di diaspora. Organisasi berskala nasional ini adalah bagian dari Islamic Conference Council dan menerima dana dari pemerintah Swedia. Ada juga kelompok muslim lain yang tidak menerima dana pemerintah. Di negara Swedia, umat muslim memiliki sebuah kewajiban dalam mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi keagamaan. Ada 3 organisasi Islam yang bercakupan nasional. Salah satunya adalah The Swedish Muslim Council, 2. The United Islamic Organization in Sweden, dan The Swedish Muslim Youth Association. Di ibu kota Swedia terdapat 45 lembaga Islam dan Islamic Center, sementara di kota-kota lainnya hanya terdapat sekitar 15 lembaga Islam dan Islamic Center. Selain lembaga atau organisasi Islam umum yang skala nasional, di Swedia ada sebuah organisasi Islam khusus untuk perempuan. Lembaga ini berdiri pada tahun 1984. Di dalam organisasi ini, para muslimah melakukan beberapa kegiatan dakwah
dan sosial yang berupa seminar, ceramah, stand amal, dan pelatihan pendidikan anak. Organisasi Muslim Muda didirikan pada tahun 1990 dan sekarang memiliki sekitar 7.000 sampai 8.000 anggota berusia antara 12 sampai 25 tahun. Anggota yang paling vokal adalah Mehmet Kapyan, anggota parlemen dari Partai Hijau. Ini mengatur kegiatan dan camp lokal dan mengadakan pertemuan nasional di musim semi. Kemudian ada juga Front Islamiska, Persatuan Masyarakat Muslim di Swedia yang dibentuk pada tahun 1975. FIS ini memiliki tugas mengawasi semua jenis komunitas Muslim termasuk Syiah dan Sunni yang memiliki latar belakang yang berbeda. Islam kontemporer di Swedia. Kehidupan umat Islam kontemporer di Swedia. Keseharian umat Islam secara umum, kehidupan umat Islam di Swedia tidak ada pergolakan yang sangat parah. Mereka tetap hidup berdampingan seperti biasa dengan umat non-muslim lainnya. Tidak ada diskriminasi terhadap muslim. Warga non-muslim yang ada di Swedia ketika bertemu dengan orang muslim, mereka akan berlaku sama seperti saat mereka bertemu dengan muslim lainnya. Toleransi sesama manusia yang ada di Swedia ada pada tingkat yang sangat bagus jika memang sedang di tempat bekerja seperti kantor dan sebagainya. Umat Islam di sana akan tetap diberikan izin untuk melaksanakan sholat. Jika dalam keadaan sulit menemukan masjid, umat Islam di Swedia tidak akan dimarahi jika sholat di taman ataupun tempat lainnya. Meskipun dengan maraknya tingkat imigrasi, tetapi hal ini tidak menjadi alasan munculnya diskriminasi bagi umat Islam di Swedia. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk memakan makanan yang halal. Nah, di Swedia ini tidak ditemukan makanan yang memiliki label halal. Maka dari itu, umat Islam di sana mesti pintar-pintar dalam memilih makanan yang halal. Melihat dari keadaan tersebut, saat ini di Swedia sudah banyak aplikasi yang memudahkan umat Islam untuk mengecek kehalalan makanan seperti scan halal dan halal ekor. Di Swedia sendiri, apabila di sebuah daerah memiliki tingkat populasi muslim yang tinggi, maka supermarket yang berada di daerah tersebut akan mendatangkan beberapa makanan khusus dengan label halal. Karena muslim merupakan minoritas di Swedia, jadi jarang sekali azan terdengar saling bersahutan seperti Indonesia. Jadi di setiap individu mesti sadar sendiri akan waktunya. Tidak hanya waktu sholat yang berubah, waktu puasa ikut berubah setiap tahunnya karena perbedaan penanggalan Hijriah dan Masehi. Setiap tahun awal puasa maju sekitar 11 hari lebih awal dari tahun sebelumnya. Apabila bulan puasa jatuh pada musim panas, itu berarti kaum muslim harus menjalani puasa sekitar 20 jam. Namun bila bulan puasa jatuh di musim dingin, puasa dilakukan hanya 10 jam dalam sehari. Kemudian problematika kehidupan umat Islam di Swedia. Islam merupakan agama resmi kedua di Swedia setelah Kristen. Di negara ini, Islam datang dibawa oleh para imigran yang lari dari rezim komunis atau konflik regional. Sebagian besar Sunni, selain populasi Syiah dan Ahmadiyah, selain kaum migran, Muslim asli Swedia kian bertambah. Tidak ada catatan pasti, tapi dapat diperkirakan kelompok Muslim asli Swedia yang mualaf telah mencapai ribuan orang. Kebebasan beragama dijamin di negara ini, akan tetapi Islamofobia dan radikalisme menjadi tantangan tersendiri bagi Muslim Swedia. Pada dekade 2000-an, Masjid Bellevue di Gothenburg dan Brandbergen di Stockholm sempat menyita perhatian publik lantaran dituduh sebagai pusat rekrutmen dan propaganda terorisme. Sikap Islamofobia terlihat dari Partai Garis Keras Denmark yang telah membakar beberapa salinan Al-Quran untuk memprotes penyebaran Islam dan menyatakan kebebasan berbicara. Tak hanya itu, umat Muslim di sana tidak bisa mendengarkan suara azan dikarenakan tidak diperkenankan oleh para aparat pemerintah di Swedia. Itulah beberapa kisah sejarah peradaban Islam di negeri Swedia. Bagi teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.